Shalom. Jumpa lagi bersama saya, Evangelis Putri, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom rekan-rekan semuanya, selamat pagi. Dan bagaimana kabar Anda di hari Selasa yang cerah ini ya, rekan-rekan semuanya. Oke, rekan-rekan, sebelum saya mulai, saya akan bacakan dulu satu ayat dari firman Tuhan ya, atau beberapa ayat dari firman Tuhan yang saya ambilkan ya di sini dari kitab Amsal ya. Amsal 23 saya akan bacakan mulai dari ayat yang 17. Oke. Biarlah hatimu tidak iri kepada pendosa, melainkan ada dalam takut akan Yahweh sepanjang hari. Sebab masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan diputuskan. Oke, rekan-rekan semuanya, hari ini saya ambil tema ini, harapanmu tidak akan diputuskan, rekan-rekan ya. Karena apa? Karena tadi malam saya baca suatu berita yang mengerikan ya. Nah, berita apa itu? Berita bahwa ternyata di sebuah negara maju, negara tetangga, negara sahabat juga, dan ternyata rekan-rekan sepanjang 2022 angka bunuh diri di negara itu adalah 492 jiwa ya. Dan kalau ada yang berkata, Pak, anak muda kali Pak yang belum dewasa, yang dikit-dikit nyerah ya. Ada yang bilang kan strawberry generation ya, generasi yang kayaknya manis, lucu, indah, tapi dalamnya kropos ya rekan-rekan. Ternyata enggak. Mayoritas yang bunuh diri adalah orang-orang yang berusia di atas 70 tahun rekan-rekan ya. Serem ya. Jadi bukan hanya muda-muda, yang tua-tua pun di negara itu juga banyak yang bunuh diri. Nah, kenapa orang bunuh diri? Karena apa rekan-rekan? Karena dia merasa atau mereka merasa bahwa udah gak ada harapan lagi. Percuma diterus-terusin, gak akan ada jalan keluarnya. Oke rekan-rekan? Oleh karena itu rekan-rekan, ini adalah suatu firman untuk kita di akhir zaman ini. Yaitu apa? Bahwa Bapak Yahweh berkata, jangan iri sama orang-orang yang pendosa. Seolah-olah kok mereka hidupnya enak ya. Sementara kita ya, yang kita melayani Tuhan, yang kita udah berusaha supaya menyenangkan hati Tuhan, tidak mau berbuat dosa dengan sengaja ya, kita udah jaga iman kita mati-matian, kok banyak masalah. Nah, ini sambungan dari renungan kemarin rekan-rekan. Kenapa kok banyak masalah? Karena Anda itu selalu justru Anda itu mau menyenangkan hati Tuhan, Anda mau melayani Tuhan. Oleh karena itu banyak tentangan. Ya rekan-rekan, kalau kita udah nyemplung nih jadi anak-anaknya Tuhan, kita harus hidup dalam doa rekan-rekan ya. Karena memang hidup kita ini ada pertempuran ya. Dan semua orang, gak cuma hamba Tuhan, tapi semua orang hidup dalam pertempuran. Jadi rekan-rekan, pertempuran kita itu bukan lawan darah daging. Artinya apa? Kita berdoa ya, dalam alam roh kita berdoa, kita pastikan kita menang. Dalam nama Tuhan Yesus Masiah, aku nyatakan aku menang Tuhan. Aku diberkati, aku menang. Aku hidup dalam berkemenangan senantiasa. Nah rekan-rekan, tapi Tuhan juga ingetin kita ya, dalam kita bergumul dalam pertempuran ini, ingat ya, bahwa Tuhan berkata apa? Bahwa masa depan kita tuh sungguh ada. Jadi walaupun ini sekarang ini berat sekali rekan-rekan ya, dan Tuhan bilang sama saya, kok ada beberapa dari antara Anda yang memang dalam pergumulan yang berat banget, dan Anda bingung ya, karena Anda nggak pasti hidup dalam dosa, kok ada pergumulan? Ya nggak apa-apa, karena ini adalah sebuah peperangan. Anda harus menangkan rekan-rekan ya. Kita tuh udah menang sebenarnya, tapi kita perlu tegaskan lagi, kita menang oleh karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Masiah di atas kayu salib. Kita menang oleh karena perbuatan Tuhan Yesus. Jadi kita perlu iman kita perlu kita hajar terus ya, kita tegaskan terus. Gua ini menang, gua bukan doa dalam pihak yang kalah. Gua bukan orang kalah yang lagi berusaha supaya menang dalam doa, enggak. Gua adalah orang-orang yang menang. Gua ini adalah orang yang udah menang oleh karena apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jadi gue ini cuma mengenforce aja, gue cuma menyatakan aja, gue cuma mengklaim kemenangan gue. Karena secara status emang gue udah menang oleh karena Tuhan Yesus Masiah. Aku lebih dari pemenang ya. Jadi hari ini Bapak Saudara kita berkata apa? Jangan lupa loh nak ya, bahwa masa depanmu itu sungguh ada ya, dan harapanmu tidak akan putus ya. Jadi jangan bunuh diri, jangan. Karena apa? Karena Anda udah dijamin menang kok. Anda dan saya udah dijamin menang. Yang kita perlu lakukan adalah apa? Mengenforce aja ya. Gue tuh udah menang, jadi gue ambil sekarang otoritasnya.
Ya, kalau nggak diberkati, nggak ada berkat hari ini, nggak ada uang hari ini, ada yang mesti dibayar hari ini, kita doanya, Tuhan, aku terima berkat berupa uang dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach. Oleh karena Engkau salib telah menyerahkan tubuhmu yang hancur, ditombak, dipecut, ya, untuk apa? Memberikan padaku berkat-berkat jasmani. Kalau cuman soal diampuni dosanya, darah Yesus yang tercurah udah cukup. Tapi kenapa kok tubuh jasmani Yesus harus dihancurkan, ditombak, dipecutin, dan lain-lain ya? Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau membelikan buat kita, buat kita berkat-berkat jasmani. Jadi kalau kita hari ini kurang berkat nih, kurang uang, atau mungkin kita sakit ya secara fisik, kita doanya apa? Aku nyatakan, aku sehat, aku sembuh dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach. Oleh karena tubuh Yeshua Mashiach yang secara fisik sudah dihancurkan, supaya aku diberkati secara fisik juga. Ya rekan-rekan semuanya, jadi hari ini kuatkan hati Anda, jangan sampai Anda putus semangat, jangan sampai Anda bunuh diri ya. Karena apa? Tuhan Yesus berkata apa? Bahwa masa depan kita tuh sungguh ada ya, dan harapan kita tidak akan putus rekan-rekan. Kita punya pengharapan yang kuat dan teguh. Oleh karena itu kuatkan hati kita ya, karena kita percaya sekali, kita yakin sekali kemenangan ada di pihak kita. Oleh karena kemenangan itu sudah diberikan oleh Tuhan Yeshua Mashiach 2000 tahun lalu di kayu salib. Jadi hari ini saya mau berdoa buat kita semuanya, kiranya Bapa Yahweh dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach menguatkan kita semuanya supaya kita tetap percaya akan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yeshua Mashiach di atas kayu salib, yaitu memberikan pada kita kemenangan jasmani, kemenangan rohani dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach. Kita percaya, kita katakan haleluya, amin. Oke, shalom rekan-rekan semuanya, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya ada pesan penting ya teman-teman. Saya percaya banget di era atau di zaman yang semakin sulit ini teman-teman, Bapa Yahweh kita dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach justru akan memberikan yang namanya supernatural wealth transfer ya. Jadi adalah suatu transfer kekayaan yang luar biasa, supranatural untuk kita anak-anaknya. Syaratnya apa? Kita yang peduli dengan rumah Tuhan ya, seperti di Kejadian, kitab Esra, kitab Nehemia. Jadi buat Anda semua yang udah rutin memberi buat rumah Tuhan ya, buat gereja Anda pribadi masing-masing ya, atau siapapun juga lah hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka teman-teman saya percaya banget Anda juga harus aminkan ya, ada yang namanya supernatural wealth transfer. Aminkan teman-teman bahwa harta bangsa-bangsa akan ditransfer kepada Anda. Syaratnya apa? Bukan untuk bangun kerajaan Anda pribadi, bukan untuk memperbesar Anda pribadi, memperkaya diri, memang bukan itu ya teman-teman. Tapi untuk apa? Untuk Anda yang selama ini sudah mendukung pekerjaan Tuhan. Nggak harus saya, tapi di gereja Anda pribadi masing-masing pun nggak apa-apa, hitung juga. Karena kita menyembah, melayani Tuhan yang sama ya, Bapa Yahweh, Bapa Surgawi kita, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, Sang Putra dan Ruach HaKodes, Roh Kudus ya. Jadi teman-teman nggak masalah. Hari ini teman-teman saya mau adakan ini juga ya, mau ingatin lagi akan giveaway yang kita punya. Ini bukan giveaway dalam arti saya bagi-bagi, enggak, bukan itu ya. Tapi dalam arti ini saya mau giveaway semangat kita untuk berdoa, bertekun, beriman, mengimani, mengaminkan, mengiyakan yang namanya supernatural wealth transfer, bahwa Tuhan akan memberkati Anda secara supranatural. Ya, akan ada wealth transfer atau transfer kekayaan dari harta bangsa-bangsa, orang-orang fasik, dengan adil dan fair akan menjadi milik Anda. Ya, untuk merayakan itu dan memperkuat iman kita, maka saya akan bagi-bagi rekan-rekan ya. Ini adalah baby gold ya, atau baby gram ya, ada baby gram, ada baby gold ya rekan-rekan ya. Tapi ini akan saya kirimkan buat Anda yang hari ini menyaksikan di YouTube saya, hanya di channel saya teman-teman ya. Di channel ini rekan-rekan ya, di channel saya Anda, kalau Anda udah subscribe, jadi Anda wajib subscribe ya. Anda klik like dan Anda komen. Komennya adalah apa? Haleluya ya. Halel artinya pujilah ya. Yahweh itu adalah nama pesurgawi kita. Jadi Anda komen haleluya ya. Kalau Anda Kristen pasti Anda nggak punya masalah ya untuk berkata haleluya, oke? Pujilah, halel ya, halel Yahweh ya, pujilah Yahweh. Nah, nanti ada 3 orang pemenang yang beruntung yang akan dipilih oleh salah satu tim kita di sini ya. Nanti secara acak, secara random akan mendapatkan baby gram ini ya. Jadi ini adalah emas 24 karat, bukan berapa gramnya, yang penting ini baby gram ya, cuma 0,002 ya, 0,002 gram ya. Ini bukan soal emasnya berapa banyak ya atau berapa gedenya, ini kecil,
Tapi intinya adalah apa? Untuk menguatkan iman kita. Kalau Anda ngelihat kartu ini, Anda kuatkan iman kita ya. Kuatkan iman Anda kalau akan ada supernatural wealth transfer yang akan masuk ke dalam rekening Anda, masuk ke tabungan Anda, ke pundi-pundi Anda, karena Anda sudah melayani Bapa Surgawi kita dengan luar biasa. Malaikat 3 ayat 18. Dan kau akan melihat lagi perbedaan antara orang-orang yang menyembah, melayani Bapa Yahweh, dan orang-orang yang tidak melayani dan tidak menyembah kepadanya. Jadi nanti Bapa Yahweh akan membedakan kita. Pegang ayatnya ya, Malaikat 3 ayat 18 ya. Kalau Bapa Yahweh akan kembali membuat perbedaan yang mencolok, yang positif antara orang-orang yang melayani Dia dan orang-orang yang tidak mau melayani Bapa Yahweh. Jadi teman-teman, hari ini ingat ya, Anda komen ya di Facebook saya ini, Anda komennya adalah apa? Haleluya ya, haleluya. Anda komen, maka nanti teman-teman akan random dipilih 3 orang untuk mendapatkan 3 kartu ini, yang mana di tengah-tengahnya ada ya emas 24 karat 0,002 gram ya, atau baby gram ya. Oke rekan-rekan, sampai ongkos kirimnya pun saya yang bayar. Anda tunggu aja di rumah ya, pokoknya Anda komen aja, saya akan kontak Anda. Oke rekan-rekan semuanya, jangan lupa subscribe, like, lalu komen haleluya. Oke, Bapak Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach dan Ruach HaKodes memberkati saya dan Anda. Haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Kami percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bapa Yahweh memberkati.